Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk diajar firman-Mu. Sepanjang pewartaan firman-Mu, Tuhan menolong memimpin kami. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai yang keempat, berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya akan memberikan tema dengan judul Hidup menurut Injil Kristus. Menjadi pengikut Kristus harus berani tampil beda hidup di tengah-tengah dunia ini. Maksudnya adalah kita tidak hidup mengikuti arus dunia ini, melainkan kita harus hidup dalam standar kebenaran Injil Kristus. Kita harus hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi seluruh pedoman hidup yang kita pakai adalah kebenaran yang bersentral pada kebenaran Kristus. Jadi titik tolak sentral hidup kita adalah kebenaran Injil Kristus. Kebenaran Kristus haruslah menjadi dasar hidup yang utama dan yang pertama di dalam hidup kita. Banyak orang Kristen atau pengikut Kristus yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, sangat disayangkan. Mereka hanya mendambakan berkatnya saja, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, menjadi pertanyaan yang penting adalah mengapa hidup kita harus kita dasarkan dalam Injil Kristus? Mengapa sebagai orang percaya kita harus hidup menurut Injil Kristus? Alasan-alasannya dalam pembacaan tadi ada 3 hal alasan. Mengapa sebagai orang percaya, mengapa sebagai anak Tuhan kita harus hidup menurut Injil Kristus? Alasan yang pertama adalah karena hidup kita sudah diperbaharui oleh Kristus. Hal ini bisa kita lihat di dalam ayat pertama dalam pembacaan tadi, bahwa karena hidup kita telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas. Titik tolaknya adalah seluruh dasar hidup kekristenan kita haruslah berorientasi pada perkara ilahi, bukan kepada duniawi. Karena ketika kita hidup dalam dosa, kita lemah, tak berdaya, tak memiliki harapan. Karena hidup kita dibelenggu, hidup kita dipengaruhi oleh kuasa dosa. Tetapi ketika hidup kita dibangkitkan oleh Kristus melalui karyanya di kayu salib itu, maka hidup kita itu berlimpah dengan janji-janji Allah. Hidup kita itu berlimpah dengan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Jadi kebangkitan Kristus tidak hanya melepaskan atau membebaskan kita dari segala dosa dan pengaruhnya saja, tetapi kebangkitannya itu memberikan status hidup yang baru, yaitu menjadi manusia yang mewarisi karakter Kristus dan bergaya hidup Kristus. Di ayat pertama tadi kata carilah, kalau dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah kata seteo. Ya, kata ini bukan sekedar aktivitas mencari sesuatu yang hilang, melainkan ini membicarakan perihal yang terpenting yang harus kita kejar dalam hidup ini. Karena hidup kita itu sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka arah sasaran hidup kita haruslah berpusat pada Kristus. Jadi kata seteo di sini adalah memiliki pengertian bahwa penekanannya adalah bahwa
hidup kita akan bernilai abadi bila seluruh hati pikiran kita letakkan pada kehidupan Kristus. Kemudian kata pikirkanlah dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah proneo. Artinya ini bukan sekedar aktivitas mengingat atau merenungkan sesuatu. Ini masalah meletakkan pikiran pada sesuatu. Jadi penekanannya bukan pada apa yang dipikir, melainkan bagaimana seorang itu berpikir. Maka dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, seluruh aktivitas dalam kita bertindak berperilaku, letakkan pikiran kita pada pikiran Kristus. Jadi seluruh sentral kehidupan kita akan memiliki arti dan makna bila hidup kita pusatkan pada Kristus. Sehingga orientasi dan sasaran hidup kita, yaitu hati dan pikiran kita, haruslah bersentral pada Kristus, bukan kehendak dunia ini atau kehendak kita sendiri. Makanya sebagai orang percaya kita harus berani tampil beda di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini sedang hidup jauh dari kebenaran Injil Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah dibangkitkan oleh Kristus, tidak ada cara lain selain kita harus menjaga iman percaya kita dengan menjadi manusia baru yang berkarakter Kristus dan bergaya Kristus. Sebagai ilustrasi adalah kisah ikan salmon yang hidup di sungai. Selama ikan salmon itu hidup di dalam sungai, dia akan terus berani melawan arus. Tetapi ketika ikan salmon itu mati, maka dia akan terbawa arus. Kehidupan kita sebagai orang Kristen juga demikian. Kekristenan yang hidup adalah kekristenan yang berani melawan arus. Tetapi kekristenan yang mati akan terbawa oleh arus. Sehingga penerapannya adalah supaya kekristenan kita itu menjadi kekristenan yang hidup menurut Injil Kristus, maka tidak ada cara yang lain selain kita harus meletakkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Dan juga hidup kita akan memiliki arti dan membuat dampak yang bernilai abadi bila hati dan pikiran kita letakkan kepada Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Nah, oleh karena itulah alasan yang pertama, mengapa hidup kita harus menurut Injil Kristus. Yang pertama tadi adalah karena hidup kita sudah dibangkitkan Kristus. Hidup kita diberi status yang baru. Hidup kita diberikan model yang baru oleh Kristus. Lalu yang kedua, alasan mengapa hidup kekristenan kita harus menurut Injil Kristus. Yang kedua adalah alasannya karena hidup kita diamankan Kristus di dalam Allah. Hal ini kita bisa lihat di dalam ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di hadapan Allah. Hidup kita ketika kita ada di dalam dosa, dan otomatis hidup kita dipengaruhi dan terseret oleh dosa dengan diwujudkan dengan pikiran kita, hati kita, tindakan kita yang seringkali berseberangan dengan ajaran yang daripada Tuhan. Tetapi ketika karya Kristus nyata melalui kematian di Golgota itu, semua kuasa dosa dan pengaruh yang menguasai kita, bahkan yang mengikat kita, semua diputuskan oleh Tuhan. Hidup kita yang tadinya jauh, melalui kematian Kristus kita didekatkan kembali, supaya ada kesatuan, ada persekutuan yang indah antara kita sebagai umat ciptaan Tuhan dengan Sang Pencipta kita. Nah, ini mengandung pengertian bahwa hidup kita sudah dipersatukan dengan Allah melalui Kristus. Ini penting sekali ditekankan kembali oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Kenapa? Karena jemaat di Kolose itu sudah diajarkan
tentang dasar-dasar iman yang kuat bersandar pada Kristus, tetapi mereka mudah terpengaruh, mudah terseret oleh isu-isu pengajaran yang tidak dipertanggungjawabkan. Maka dalam bagian ini Rasul Paulus menegaskan kembali agar melalui kematian Kristus, hidupmu tidak lagi dipengaruhi oleh kuasa dunia dengan segala rupanya, tetapi hidupmu ada dalam pengaruh kuasa Kristus lewat kematiannya itu. Bahwa kita ini sudah menjadi manusia baru yang tentunya hidupnya haruslah berkiblat pada Kristus. Jadi kebangkitan Kristus tidak hanya melepaskan, membebaskan kita dari kuasa dosa dan segala pengaruhnya, tetapi juga kebangkitan Kristus mengamankan hidup kita dari segala yang buruk dan jahat yang akan mengganggu hidup kita. Luar biasa. Di poin yang pertama, hidup kita tidak hanya diberikan status yang baru, tetapi dalam bagian yang kedua ini, melalui karyanya Kristus, hidup kita itu terlindungi, hidup kita itu terjaga oleh kuasa Kristus. Karena apa? Hidup kita itu pilihnya, kita ini adalah kepunyaannya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur. Melalui karya Kristus hidup kita diamankan. Hidup kita diamankan oleh Kristus. Makanya hidup kita tersembunyi. Di ayat 3 tadi yang mengatakan, ya, hidup kita terlindungi dengan aman dan terjaga dengan baik dari kuasa iblis yang hendak mempengaruhi kita, sehingga hidup kita terpagari dengan kuat dan terjamin, ya, supaya apa? Bila mana kuasa iblis dengan rupa dan tipu dayanya hendak mempengaruhi kita, itu semua dilakukan oleh Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pentingnya keserasian dan keselarasan dalam kesatuan hidup dengan Kristus menjadi jaminan hidup diberikan Allah kepada kita. Kepenuhan Kristus, ya, kepenuhan hidup dalam Kristus harus menjadi nyata di dalam hidup umat Tuhan hari ini. Sebab dengan kesatuan hidup bersama Kristus, ya, tidak ada kuasa manapun yang memisahkan kita dari Allah. Tidak ada makhluk manapun, kekuatan yang manapun yang memisahkan kita dari Tuhan. Karena apa? Karena Kristus adalah meterai jaminan bahwa hidup kita sudah terlindungi, hidup kita terpagari, hidup kita itu dijaga dengan aman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, agar hidup kita terhindar atau terbebas dari kuasa dosa dan segala pengaruh, maka adalah hidup bersatu dengan Kristus. Ada kesatuan, ada keselarasan, ada keseimbangan, keseiramaan antara kita dengan Kristus. Makanya tadi penting hidup berkiblat atau bersentral kepada Kristus. Itu menjadi harga mati yang harus kita perjuangkan. Dalam poin yang kedua ini saya memberikan ilustrasi seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Bagaimana seekor induk ayam ketika misalnya anak-anaknya dalam ancaman dari binatang buas atau bahaya-bahaya yang lain. Sebagai seorang induk, melalui sayapnya itu anaknya dijaga, dilindungi. Bila mana bro, nyawanya bisa menjadi taruhannya. Ini gambaran. Demikian juga Tuhan yang telah memilih kita, memanggil kita, bahkan menentukan kita menjadi pelayannya. Dia akan selalu memagari hidup kita. Dia akan selalu menjaga kita bila mana ada bahaya-bahaya yang hendak mengancam kita. Karena apa? Kita ini adalah barang berharga dari Tuhan. Makanya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, pagar dengan luar biasa. Supaya apa? Hidup kita itu beroleh kenyamanan, ketentraman yang abadi yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Tuhan adalah Allah yang peduli. Tuhan adalah Allah yang amat mengasihi, menyayangi Bapak Ibu Saudara. Dan itulah sebenarnya mengapa Tuhan mengamankan hidup kita. Sederhana saja. Alasannya adalah supaya saudara dan saya hidup menurut Injil Kristus. Lalu alasan yang ketiga, mengapa sebagai orang percaya kita harus hidup menurut Injil Kristus? Alasan yang ketiga adalah karena Kristus sumber kehidupan kita. Kristus adalah pusat hidup kita. Tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya perlu
perlu membutuhkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi apabila Kristus menjadi dasar utama dan yang pertama di dalam hidup kita, tidak ada cara lain. Kita harus sekali lagi bisa mengatakan kita harus berhidup bersama dengan Kristus. Jadi karena Kristus sumber kehidupan kita yang menjamin masa depan kita, janjinya pada masa yang akan datang, hidup kita akan dinyatakan bersama Kristus dalam kemuliaannya. Ini bicara hidup pada masa yang akan datang. Jadi Kristus melalui karya penebusannya itu tidak hanya pada masa lalu kaya jam dinyatakan di dalam, pada masa yang akan datang tentang hidup kita Tuhan jamin. Jadi ketika nanti Kristus datang kali yang kedua, kita akan dibawa di awan-awan kemuliaannya itu. Jadi hidup kita akan dinyatakan dengan Kristus dalam kemuliaan di masa mendatang. Ya, apalagi hidup kita yang sekarang ini, apalagi hidup yang hari ini kita jalani, pasti Tuhan jamin. Kalau kehidupan di masa yang lalu saja Tuhan begitu rupa, begitu dahsyat, peduli dengan kita, apalagi hidup pada masa yang akan datang itu, Tuhan akan menggaransi kehidupan kita. Jadi kuasa Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Sepanjang kita mau menjadikan Kristus menjadi sumber kehidupan kita. Sepanjang kita mau berlindung, bernaung dalam kekuatan Kristus yang dahsyat itu. Saya tinggal di Kota Purwokerto, di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Tidak jauh di Kota Purwokerto itu ada sebuah wisata yang namanya Baturaden. Ya. Jadi Baturaden itu adalah sebuah kota pariwisata kecil di sebelah utara Kota Purwokerto. Di sana ada 2 sumber mata air yang berasal dari sumber yang berbeda. Ya. Sumber mata air yang satu mengeluarkan air yang hangat, sementara yang satunya mengeluarkan air yang dingin. Walaupun berdekatan, berasal dari sumber yang berbeda. Hidup orang Kristen bersumber dari Allah. Jadi seharusnya mengeluarkan sifat-sifat dan kehidupan yang sesuai dengan Injil Kristus. Jadi saya mau katakan, sumber kehidupan kita sebagai orang percaya adalah Kristus. Mestinya kehidupan kekristenan kita harus memancarkan sifat-sifat ilahi Kristus. Kehidupan kita harus memancarkan kehidupan yang mencerminkan kehidupan Kristus. Kalau ia mengeluarkan kehidupan yang tidak sesuai dengan Injil Kristus, berarti ia tidak berhubungan dengan Allah. Ia sedang bergantung pada dirinya sendiri atau pada dunia ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita itu mengklaim bahwa kita ini adalah berasal dari Allah dan sudah dilahir barukan oleh Allah, apa yang kita munculkan dalam tindakan nyata yang dilihat oleh dunia? Hal kebaikan, hal kebajikan, atau hal yang semuanya. Nah, oleh karena itu kehidupan kekristenan kita yang benar pastinya mengeluarkan kehidupan yang baik, tentunya berasal kepada Kristus dan sabdanya. Sabda Tuhan sungguh berkuasa, firman-Nya mendatangkan kekuatan. Itulah sebabnya, alasannya mengapa hidup kita harus menurut Injil Kristus. Karena yang pertama, karena hidup kita sudah dibangkitkan oleh Kristus. Hidup kita sudah diamankan oleh Kristus. Dan yang ketiga adalah Kristus adalah sumber kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhir kita berdoa dulu supaya firman Tuhan ini memberkati kita. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya menteraikan, tanamkan di dalam hidup kami yang mendengar, supaya firman-Mu mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin.